Shalom Youth, dimanapun kalian berada. Saya senang bisa menyapa kalian lewat video ini. Dengan situasi Indonesia yang sedang tidak kondusif, pemerintah melarang kita untuk beribadah atau melakukan perkumpulan di satu tempat dengan keramaian. Tetapi itu nggak jadi alasan kita buat nggak beribadah sama Tuhan. Sore hari ini kita tetap beribadah sama Tuhan. Percayalah bahwa kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang saat ini hadir waktu video rekaman ini sedang direkam. Tuhan yang sama juga yang akan hadir menjamah hatimu waktu kamu melihat video rekaman ini. Saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Siapkan hati kita dengan penuh kesungguhan hati. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita siapkan hati kita sama-sama sore hari ini. Mari menghampiri Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh dimanapun kalian berada. Tunjukkan sikap bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal lebih sungguh. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa
kami sampai seluruh hidup kami, seluruh hidup kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh kota ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh kota Pemalang, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami. Engkau kekuatan, kota benteng keselamatan, Allah yang kami sembah Tuhan. Saya mengajak kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh Tuhan, lawat kami dengan hadirat-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu sore hari ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami akan siapkan hati kami untuk kami sama-sama menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, setiap anak-anak muda yang melihat video ini Tuhan. Mampukan kami untuk menangkap pesan yang sama dan melakukannya di hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Youth, dimanapun kalian berada. Saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan bertindak. Hari-hari ini kita banyak melihat orang-orang mencari tempat perlindungan dari satu virus yang bernama COVID-19. Orang-orang banyak melakukan social distancing, melakukan aksi di rumah saja, dan parahnya adalah melakukan panic buying. Membeli semua barang-barang
kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Nah, tetapi saya menangkap satu hal dari himbauan pemerintah tentang social distancing, yaitu Tuhan mau supaya kita membuat jarak dengan dunia, tetapi kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan sore hari ini kita akan belajar sama-sama dari tokoh Alkitab yang bernama Daud. Kita akan belajar bagaimana Daud pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan demikian. Daud merasa tenang ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Tempat perlindungannya ada di hadirat Tuhan ketika Daud membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan satu hal yang saya pelajari dari hidup Daud, dari bagaimana Daud memulai karirnya sebagai penggembala domba sampai dia menjadi raja, saya melihat dan menyimpulkan satu hal di hidup Daud, yaitu Tuhan bertindak di hidup Daud, menyertai Daud. Bagaimana ketika Daud masih mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor, Tuhan menolong ketika Daud melawan singa dan beruang. Bagaimana ketika Daud melawan Goliat dengan sebuah batu dan ketapel, Tuhan menolong, bertindak menolong Daud. Dan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh karena Saul iri terhadap Daud, Tuhan juga bertindak menyertai Daud. Dan kita juga melihat setelah Daud menjadi raja, proses Tuhan masih dialami oleh Daud, yaitu Daud dikejar-kejar oleh Absalom anaknya untuk dibunuh. Tetapi di sini Alkitab kembali menjelaskan bahwa Tuhan menyertai Daud. Tuhan bertindak di hidup Daud. Kita akan belajar sama-sama dari seorang pribadi yang bernama Daud. Sekalipun apa yang kita akan pelajari ini adalah pengalaman pribadi Daud, tetapi pengalaman pribadi Daud ini dapat kita alami juga di hidup kita ketika kita menjadi seperti Daud, melakukan seperti apa yang Daud lakukan. Dan kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan di Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai 20. Mari buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai 20. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Amin. Dan kita akan belajar sama-sama dari perikop ini bagaimana Tuhan bertindak di hidup Daud. Tuhan menyertai Daud, menolong Daud, dan tindakan Tuhan yang sama yang akan Tuhan kerjakan di hidup kita. Dan kita akan belajar bagaimana Tuhan dapat bertindak di hidup kita. Yang pertama tadi kita melihat di Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan bertindak yang pertama, Tuhan bertindak mendekat. Sama-sama kita akan baca sekali lagi ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang pertama, Tuhan bertindak mendekat. Dan ini yang dialami oleh Daud. Daud mengalami Tuhan mendekat kepada Daud ketika Daud sedang mengalami atau membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagaimana seorang yang bernama Daud ini akhirnya bisa mengalami Tuhan dekat dengan Daud? Alkitab tadi mengatakan, yaitu ketika Daud berseru dalam kesetiaan. Katakan sama-sama, berseru dalam kesetiaan. 2, 3. Berseru dalam kesetiaan. Berseru dalam kesetiaan memiliki arti apa? Saya merenungkan, berseru dalam kesetiaan artinya berdoa senantiasa, berdoa terus-menerus, berdoa dengan tidak henti-hentinya. Alkitab di 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Dan itu yang sudah Daud lakukan sejak dulu, sejak 1 Tesalonika 5 ayat 17 belum ditulis, Daud sudah melakukan. Daud berdoa senantiasa. Itu arti dari berseru dalam kesetiaan. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah Tuhan membuat pendekatan kepada Daud. Tuhan mendekat kepada Daud karena Daud konsisten, karena Daud senantiasa, karena Daud terus-menerus dan tetap berdoa. Dan kita melihat tempat teraman bagi Daud di Mazmur 62 ayat 2 tadi mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Tempat teraman bagi Daud adalah ketika Daud dekat dengan Tuhan. Artinya
ketika Daud membutuhkan pertolongan, merasa terancam, merasa takut, tuh Daud berseru kepada Tuhan, dan ini membuat Daud menjadi dekat dengan Tuhan. Satu kali saya membaca sebuah kitab di Yakobus kalau tidak salah, menceritakan tentang Elia. Alkitab tersebut menjelaskan bahwa Elia adalah orang biasa sama seperti kita, tetapi Elia telah bersungguh-sungguh berdoa dan doanya dijawab Tuhan. Ketika Elia berdoa minta supaya hujan tidak turun dan hujan supaya turun, Tuhan mengerjakan doanya. Alkitab gak memberi penjelasan bahwa mujizat itu terjadi karena pribadi yang bernama Elia, tetapi itu semua terjadi karena Elia adalah orang yang suka berdoa, tekun berdoa. Alkitab mencatat begini, Elia adalah orang biasa sama seperti kita, tetapi Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa sama artinya dengan berseru dalam kesetiaan. Dan ini yang harus kita lakukan di hidup kita di masa-masa yang sedang sulit. Kita mungkin merasa takut karena ancaman virus corona, sakit penyakit dan sebagainya, atau mungkin kita takut dalam menghadapi masa depan. Yang perlu kita lakukan adalah sama seperti Daud, yaitu berseru dalam kesetiaan. Itu yang pertama yang kita pelajari dari pribadi yang bernama Daud. Yang kedua, kita melihat Tuhan bertindak apa di ayat yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Yang kedua, Tuhan bertindak, menyatakan, mendengarkan, dan menyelamatkan. Ini yang terjadi di hidup Daud, pengalaman pribadi Daud, tapi juga dapat terjadi di hidup kita saat ini kalau kita melakukan apa yang Daud lakukan. Bagaimana Daud mengalami Tuhan menyatakan kerinduannya. Alkitab mengatakan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, dan bagaimana Daud mengalami dia didengarkan oleh Tuhan doanya, seruannya, dan bagaimana Daud mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Cuman satu Alkitab mengatakan demikian, yaitu ketika Daud hidup takut akan Tuhan. Karena ayat 19 tadi mengatakan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Dan takut akan Tuhan ini berbicara soal apa? Takut akan Tuhan tidak berarti kita takut kepada pribadi Tuhan, karena pribadi Tuhan adalah pribadi yang menyeramkan. Bukan. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Dan orang yang sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana akan hidup takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan dengan perkataan, dengan sikap hidup, cara hidup, dengan perilaku, tidak seenaknya dengan berkata kasar, tidak seenaknya dengan melakukan dosa seenaknya, hidup seenak mungkin. Orang yang sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana mengawasi kita akan hidup takut akan Tuhan. Dan saya teringat satu ayat firman Tuhan di Amsal 14 ayat 26 mengatakan demikian, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman dan ada perlindungan. Alkitab mengatakan demikian. Artinya apa? Orang yang hidup takut akan Tuhan akan mengalami ketentraman dan dilindungi Tuhan. Dan tampak yang tadi yang kita lihat dari hidup Daud adalah Tuhan bertindak menyatakan kerinduan Daud, mendengarkan seruan Daud, dan menyelamatkan Daud. Jadi ketika kita ingin hidup kita mengalami apa yang kita inginkan dinyatakan oleh Tuhan, apa yang kita serukan kepada Tuhan didengarkan, ketika kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Cuman satu yang kita pelajari dari Daud, dari poin kedua ini, yaitu Tuhan bertindak ketika Daud hidup takut akan Allah. Tuhan yang sama yang akan bertindak di hidupmu ketika kamu juga hidup takut akan Allah. Katakan amin. Nah, dari hal ini respon kita apa? Mari bangun rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan setiap hari, sehingga ini akan menjaga kita dari hidup yang tidak benar. Haleluya. Dan poin yang ketiga yang terakhir, kita akan sama-sama belajar Tuhan bertindak. Yang ketiga, Tuhan bertindak menjaga. Mazmur 145 ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Yang ketiga, Tuhan bertindak menjaga Daud. Bagaimana seorang yang bernama Daud mengalami penjagaan Tuhan? Ayat tadi menjelaskan ketika Daud mengasihi Tuhan. Ayat tadi mengatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, termasuk Anda dan saya. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan membuat penjagaan atas kita. Amin. Nah, kita akan belajar apa itu mengasihi Tuhan.
Mengasihi Tuhan adalah menjadikan Tuhan fokus hidup kita, di mana Tuhan adalah pribadi yang akan terus kita senangkan. Menangkap apa yang saya katakan? Mengasihi Tuhan adalah menjadikan Tuhan fokus hidup kita, di mana kita menyenangkan Tuhan. Kita melihat dampaknya dari orang yang mengasihi Tuhan. Ayat tadi mengatakan Daud dijaga Tuhan, dan ayat tadi mengatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kamu akan dijaga Tuhan kalau kamu mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dijaga Tuhan di situ jangan diartikan bahwa berarti kita nggak akan ngalamin keadaan sulit, diluputkan dari semua permasalahan. Nggak demikian. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Ayub, Daniel, Yusuf, dan semua tokoh-tokoh Alkitab yang lain, semua mengalami prosesnya Tuhan, ikut ada di prosesnya Tuhan, mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan. Tetapi itu adalah track atau jalur yang Tuhan tetapkan. Demikian juga dengan di hidup kita. Tuhan menetapkan track atau jalur di hidup kita untuk kita sama-sama lewati. Mungkin lembah yang kelam harus kita lewati, mungkin jalan yang curam, tetapi itu adalah track atau jalur yang Tuhan tetapkan di hidup kita. Dan dijaga Tuhan artinya apa? Dijaga untuk tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Tuhan menjaga untuk kita tetap ada di tracknya Tuhan. Jangan berpikir ketika kita dijaga Tuhan kita nggak akan ngalami lagi kesulitan hidup, kita nggak akan lagi ngalamin kesengsaraan. Nggak demikian. Kita ngalamin, tetapi hati kita tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk mengalami semua hal tersebut. Dan dari poin yang ketiga ini kita belajar apa? Mari kita terus mengasihi Tuhan dengan fokus hidup menyenangkan Tuhan melalui ketaatan kita. Dan kita akan mengalami bagaimana Tuhan bertindak di hidup kita. Tuhan mendekatkan dirinya kepada kita. Tuhan bertindak menyatakan, mendengarkan, menyelamatkan, dan menjaga hidup kita. Kita sama-sama belajar dari Daud, belajar berseru kepada Tuhan dengan senantiasa. Yang kedua, kita belajar untuk membangun rasa hormat. Yang ketiga, kita belajar untuk membangun kasih kita kepada Tuhan senantiasa. Amin buat firman Tuhan. Kiranya ini jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Dan mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama sekali lagi kita menghampiri Tuhan, kita sembah Tuhan, dan kita sama-sama akan naikkan sebuah pujian. Hatiku rindu melihat kemuliaan Tuhan di Indonesia. Kita nyanyikan refnya sama-sama dengan penuh kesungguhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari sama-sama satukan hati kita di
Dimanapun kita berada saat ini, kita satukan hati kita sama-sama satukan visi kita, satukan doa kita sama-sama angkat tangan kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Bapa dalam surga, kami berdoa bersyafaat sore malam hari ini atau hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya dalam masa-masa sulit di bangsa yang sedang terjadi di bangsa ini Tuhan, supaya sedang dalam masa-masa sulit yang sedang Kau izinkan untuk terjadi di bangsa ini, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap bertindak Tuhan, menjaga kami, umat-umat Tuhan yang ada di bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan cepat melalukan virus corona dari bangsa ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi pemerintah bangsa kami Tuhan untuk mengatasi wabah ini, untuk mengatasi bencana ini Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan yang ekstra Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan, untuk dokter-dokter dan perawat dan seluruh tenaga kesehatan yang ada Tuhan. Berikan perlindungan-Mu, penjagaan-Mu atas mereka. Beri kekuatan dan kesehatan secara ekstra Tuhan. Mereka yang Kau pakai untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, mereka yang Kau pakai Tuhan untuk menghalau virus ini dari bangsa ini Tuhan. Engkau yang akan menyertai mereka Tuhan. Engkau yang akan menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati presiden kami, wakil presiden kami, seluruh staf menteri, seluruh DPR, MPR, semua Tuhan, dalam perlindungan. Kami berdoa supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat pemerintahan provinsi, buat gubernur, wakil gubernur, dan semua stafnya. Tuhan juga memberkati mereka dengan takut akan Tuhan. Juga buat pemerintahan Kabupaten Pemalang Tuhan, buat kota ini, buat bupati, buat wakil bupati, dan semua staf yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan hati yang takut akan Tuhan. Supaya setiap mereka boleh memajukan kota kami Tuhan, memajukan provinsi kami, memajukan bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyafaat baik buat kota ini. Satukan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Pemalang Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, berkati. Beri mereka hati seperti hati-Mu Tuhan, yang mau bergandeng tangan bersama-sama menjangkau jiwa yang belum terjangkau. Kami berdoa Tuhan, kami melihat dengan iman kami Tuhan akan bekerja di kota ini, melawat kota ini lebih lagi. Kami melihat akan banyak ada orang yang bertobat dan mencari Tuhan di kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyafaat supaya di kota ini menjadi semakin maju. Tuhan memberkati, dan kami berdoa supaya ada universitas-universitas yang baik Tuhan. Kami berdoa supaya ada banyak tempat hiburan yang baik. Kami berdoa Tuhan supaya kota ini menjadi maju dan menjadi kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa sama-sama Tuhan buat kegerakan Tuhan di kota ini. Tuhan yang akan memimpin setiap gereja Tuhan yang ada. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan orang tuamu, Tuhan memberkati cita-citamu, harapanmu, sekolahmu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, diperbuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau sehingga kau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Terima dan tangkap berkat ini, lalu bagikan bagi sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai bertemu di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.